Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, belajar peluang itu menarik karena kasus-kasusnya bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mencacah titik sampel yang ada di ruang sampel, kemudian kita hitung berapa peluangnya. Sekarang mari kita lihat contoh sederhana berikut ini. Misalkan ada sebuah kosan yang dikelola oleh ibu kos dan memiliki 4 kamar yang dikontrakkan. Misalkan anak kosnya ada 4, ada si A, si B, si C, dan si D. Problematika di kosan itu umumnya sama. Air yang kadang-kadang mampet, atau listrik yang biasanya sering padam atau voltasenya turun. Misalkan 4 mahasiswa yang kos tersebut bersepakat untuk menyampaikan keluhan kepada ibu kos. Kemudian akan mengutus salah seorang wakil di antara keempat mahasiswa tersebut. Pertanyaannya, berapa peluang bahwa yang akan dikirim sebagai wakil adalah si A? Berapa teman-teman? Benar, 1/4. Karena apa? Karena si A itu adalah satu kemungkinan dari 4 kemungkinan anak kos seluruhnya. Jadi kalau ditanyakan berapa peluang si A yang terpilih sebagai wakil, dengan gampang dapat kita tangkap bahwa satu kemungkinan dari 4 kemungkinan seluruhnya. Makanya jawabannya adalah 1/4. Sekarang kedua pertanyaan. Kalau kita misalkan, kalau sendirian tidak berani, maka anak kos tersebut bersepakat, maka keempat anak kos tersebut bersepakat untuk mengirimkan wakilnya 2 orang. Pertanyaannya adalah, berapa peluang bahwa yang dikirimkan sebagai wakil adalah si A dan si B? Berapa peluangnya? 2/4. Nah, kalau teman-teman menjawab 2/4, berarti teman-teman menganalogikannya adalah 2 orang yang dikirimkan, ya, tadi bisa si A dan si B tadi, dari 4 orang seluruhnya. Nah, pertanyaannya adalah, benar nggak jawaban kita adalah 2/4 atau setengah? Nah, teman-teman, dalam hal ini ada kesalahan kita dalam menghitung titik sampel, kemungkinan percobaan yang kita lakukan. Apa percobaan yang kita lakukan? Mengirimkan 2 mahasiswa dari 4 mahasiswa yang ada. Jadi kalau percobaannya mengirimkan 2 mahasiswa dari 4 mahasiswa, maka titik sampelnya harus kita cacah dengan berpikir bahwa dari 4 orang ini, berapa kemungkinan kita akan membentuk wakil sebanyak 2 orang. Ingat ada berapa? Ada 4. Mahasiswa A, B, C, dan D. Oke, sekarang kalau kita mengirimkan 2 wakil, berarti ada wakil 1, ada wakil 2. Kalau wakil pertama si A, mungkin tidak wakil kedua si A lagi. Tidak mungkin, berarti ini hanya seorang wakilnya. Berarti wakil yang sama itu tidak mungkin terjadi. Berarti kalau si A yang pertama, kemudian si B yang kedua. Kemudian si A yang pertama, si C yang kedua. Kemungkinan ketiga, si A yang pertama, si D yang kedua. Ada 3 kemungkinan. Oke, kemungkinan selanjutnya adalah yang terpilih pertama si B.
Boleh tidak yang wakil kedua adalah si A? Tidak boleh. Karena apa? Tadi kita sudah punya wakil pertama A, kedua B. Kalau sekarang B yang pertama, A yang kedua, berarti sama saja. Wakilnya sama-sama si A dan si B, walaupun susunannya terbalik. Berarti yang B, A kita eliminir. Tidak mungkin terjadi karena sudah terwakili sebelumnya. Kemudian B, kasusnya sama tadi seperti A dengan A juga tidak boleh. Maka kemungkinan selanjutnya yang keempat adalah B dan C. Yang kelima B dan D. Masih ada kemungkinan lain? Ada. Wakilnya si C yang pertama. Maka dengan analogi yang sama seperti sebelumnya, yang mungkin kalau si C yang pertama akan diikuti oleh D yang kedua. Berarti total ada 6 kemungkinan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa peluang yang menjadi wakil adalah si A dan si B? Si A dan si B itu satu kemungkinan. Dari berapa seluruhnya? Dari seluruhnya tadi 6 kemungkinan. Jadi peluang yang menjadi wakil adalah si A dan si B adalah 1/6. Jadi bukan 2/4 atau setengah tadi. Karena yang harus kita pikirkan adalah dari 4 orang ini berapa kemungkinan untuk dibentuk menjadi tim yang terdiri dari 2 orang. Jadi tadi A, B, A, C, A, D, kemudian B, C, B, D, dan keenam adalah kemungkinannya C dan D. Sehingga kalau ditanyakan berapa peluang yang terpilih si A dan si B, jawabannya adalah 1/6. Oke, kasus ketiga sekarang masih tentang anak kos yang ada 4 orang tadi. Misalkan ibu kos untuk menarik minat anak-anak betah kos di tempat rumah kosnya, maka ibu kos akan memilih anak kos teladan setiap bulannya. Anak kos teladan ini akan dikasih voucher tambahan, katakanlah makan gratis di warungnya selama 2 kali makan. Nah, anak kos teladan yang sudah terpilih sebelumnya dapat terpilih lagi di bulan berikutnya. Pertanyaannya sekarang, berapa peluang yang terpilih susunan anak teladannya adalah A di bulan pertama, B di bulan kedua? Ingat, jadi dari 4 orang yang ada di kosan tadi akan kita pilih susunan anak kos teladan 2, yaitu A dan B. Berapa peluangnya? Apakah sama masih 1/6 tadi? Nah, ingat sama teman-teman, kasus percobaannya harus kita telaah dulu. Ingat tadi, yang bulan pertama berarti siapa saja yang mungkin terpilih sebagai anak teladan? Bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa si D. Ada 4 kemungkinan. Lalu bulan kedua, siapa saja yang mungkin? Oke, jadi kalau bulan pertama A, boleh tidak bulan kedua si A kembali? Boleh, karena tadi disebutkan bahwa anak kos teladan yang sudah terpilih di bulan sebelumnya, maka boleh dipilih kembali atau dapat dipilih kembali pada bulan berikutnya. Jadi susunan A dengan A itu mungkin. Maka dengan demikian A dan B juga mungkin, A dan C juga mungkin, A dan D juga mungkin. Berarti ada 4 kemungkinan pertama. Lalu selanjutnya, jika di bulan pertama si B yang terpilih, maka boleh jadi di bulan berikutnya adalah si A. Berarti B, A.
Ingat, dalam kasus ini berarti susunan A, B berbeda dengan B dan A. Maka untuk B bisa kita lanjutkan B, 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 C, B, D. Sama juga ada 4. C juga demikian, ada C, A, C, B, C, 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 D. D pun sama, ada D, A, D, B, D, C, dan D, D. Jadi masing-masing di bulan pertama ada 4 kemungkinan, di bulan kedua pun ada 4 kemungkinan, dan lihat cacahan kita tadi, berarti sekarang kemungkinan seluruhnya ada 16, yaitu dari mulai AA, AB sampai selanjutnya DC dan DD. Jadi kalau ditanyakan berapa peluang terpilihnya susunan A, B sebagai anak kos teladan, sekarang jawabannya bukan lagi 1/6, tetapi 1/16. Sudah beda kan? Oke. Jadi dengan melihat kasus ini, teman-teman, harus kita yakini, harus kita telah benar-benar bahwa meskipun sumbernya ada 4 orang sama, anak kosnya A, B, C, D, namun kita harus memperhatikan aturan atau kondisi percobaan yang kita lakukan. Kondisi pertama tadi memilih 1 dari 4, itu otomatis bisa langsung dipilih 1/4. Kasus kedua adalah kita memilih 2 orang wakil dari 4 orang yang ada. Maka kita lihat kombinasi yang terjadi adalah AB, AC, AD sampai yang terakhir adalah CD. Ada 6 kemungkinan. Makanya jawabannya berapa peluang yang terpilih untuk menjadi wakil adalah si A dan si B, maka jawabannya adalah 1/6. Dan kasus terakhir, kasus yang percobaannya kita lihat bahwa anak kos yang terpilih sebagai anak kos teladan pada bulan sebelumnya dapat lagi terpilih pada bulan berikutnya, menyebabkan cacahan kita tadi pada akhirnya sebanyak 16 titik sampel. Sehingga pertanyaan tadi, berapa peluang bahwa susunan anak kos teladannya A dan B, A di bulan pertama, B di bulan selanjutnya, maka jawabannya adalah 1/16. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik, dan sekali lagi tolong pahami, tolong kita mesti menghitung atau mencacah titik sampel dengan akurat ketika kita berhadapan dengan salah satu percobaan. Kenapa ini harus diperhatikan benar-benar? Karena sekali lagi ketika kita salah mencacah titik sampel atau kita salah membayangkan sebuah ruang sampelnya, maka ketika kita harus menghitung peluangnya akan terjadi perhitungan yang salah apabila kita tidak mencacah titik sampelnya dengan akurat. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kalau bermanfaat, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Terima kasih banyak atas dukungan selama ini. Mudah-mudahan kita terus bisa maju dan bisa mengembangkan pemikiran kita dan menemukan ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.